ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين. Qala asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullahu taala wa min syurutiha wa lawazimiha al-yaqin wa huwa ma'rifatuha biqalbi wa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war-raib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Fusulun fi Bayani Syirkil Akbar. Qala Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi rahimahullah hafizallah ta'ala wa min syurutiha wa lawazimiha ay wa min syuruti kalimat la ilaha illallah wa lawazimil kalimah al-yaqin. Jadi antara syarat dan konsekuensi yaitu syarat sahnya atau syarat sempurnanya la ilaha illallah itu al-yaqin. Syarat ini sekaligus konsekuensi. Jadi seseorang harus membina keyakinan terhadap la ilaha illallah dan selalu terbinakan itu padanya setelah mengucapkannya. Dan yang dimaksud dengan al-yaqin di sini ma'rifatu hadhil kalimah bil qalb. Mengenal, mengetahui, ya berarti kan harus punya ilmu. Apa arti la ilaha illallah? Harus punya ilmu. Dan memaknai la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah ini masih mujmal. Tetapi tidak kita vonis bahwasanya orang yang mengucapkan makna la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah berarti dia jahil. Enggak kita vonis begitu. Maksudnya di sini adalah barangkali seseorang memaknai la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, tapi hatinya mengetahui bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah. Bisa dipahami sini, Khon. Ya, jadi kita tidak mengatakan misalkan mungkin kita dulu seperti itu, la ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Ini makna masih global, masih ada sisi ambigunya. Tapi tidak kita vonis orang yang memaknai itu secara lafal berarti dia secara makna juga seperti itu maknanya enggak. Bisa jadi dalam qalbunya dia meyakini juga bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah, dan rata-rata kaum muslimin berpemahaman seperti itu. Jadi ma'rifatuha bil qalbi wa kamalul ilmi biha. Yang mana kamalul ilmi ini munafi lisyakki war-raib. Kesempurnaan mengilmui la ilaha illallah itu akan menafikan dan meniadakan keraguan. Maka semakin seseorang mengilmuinya, maka semakin hilang keraguan pada dirinya. Baik, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa min syurutiha wa lawazimiha al-ikhlasul munafi lisyirki. Baik, wa min syuruti la ilaha illallah wa min syuruti la ilaha illallah wa lawazimi la ilaha illallah al-ikhlas. Jadi harus betul-betul ikhlas dalam mempersembahkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana al-ikhlas dhiddu syirk, yaitu lawan dari syirik, dan tidak bisa kedua hal ini bercampur karena mutanaqidain, saling menafikan satu sama lain. Maka tidak boleh ada dua hal dalam satu amalan. Bahkan tidak boleh ada syirik sedikit pun dalam amalan. Baik. Ahsanallahu ilaikum. Wa min syurutiha wa lawazimiha as-sidqul mani'u minan nifaq. Di antara syarat la ilaha illallah dan kelazimannya yaitu jujur. Jujur dalam bertauhid. Bukan dia ke kajian sunnah atau menjadi orang sunnah tapi hanya dalam rangka dagang semata. Ya, karena merasa bahwa saya ini di komunitas sunnah kayaknya komoditi ini sangat laris, akhirnya dia berpakaian dan juga konon tampak seperti ahli tauhid tetapi tidak jujur dalam hal tersebut. Akhirnya suatu saat ketika dunia hilang dunianya, perdagangannya atau keuntungannya hilang dari komunitas ini, maka dia akan
menjauh dari salafiyin atau ahlus sunnah. Ya begitu. Baik untuk perdagangan kecil seperti dagang di kajian-kajian dagang kecil atau perdagangan besar. Ya seperti properti, bisnis properti dan semisalnya. Ya. Baik, lanjut. Ahsanallahu ilaikum wa qala hafizahullah wa min syurutiha wa lawazimiha al-mahabbatu li hadhil kalimah wa lamma dalat alaihi wa sururu bidzalika fayuhibbuha wa yuhibbu ahlaha wa yabghadu ma khalafaha walima dallat alaihi. Ahsanallahu ilaikum walima dallat alaihi wa sururu bidzalika fayuhibbuha wa yuhibbu ahlaha wa yabghadu ma khalafaha wa yu'adihi. Taib, ahsant. Di antara syarat la ilaha illallah dan kelazimannya mencintai la ilaha illallah. Ya, dan mencintai ini bukan sebatas slogan. Tetapi mencintai betul-betul di qalbu dan ada perasaan ubudiyah dan ingin beribadah dan menyembah kepada Allah Ta'ala ketika mendengar kalimat la ilaha illallah. Dan juga mencintai ma dallat alaih. Hal yang ditunjukkan padanya itu ubudiyah lillah Ta'ala. Ya, karena madlul dari la ilaha illallah bahwasanya kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti mencintai ilmu tentang ubudiyah, mencintai praktik ubudiyah dan mencintai mendakwahkan orang menuju ubudiyah lillahi taala. Dan itu ahsanul qaul, ya dakwah terbaik, dakwah agar orang-orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seseorang dia tidak mencintai ilmu tauhid, bahkan mencegah orang udah nggak usah bicara akidah, nggak usah bicara tauhid, maka berarti dia mahabbah untuk kalimat ini, syarat dan kelaziman la ilaha illallah kurang. Kalau seseorang ketika mendengar kalimat tauhid kayak nggak ada spirit untuk beramal lillahi ta'ala, berarti dia imannya kurang dan syaratnya kurang. Ya. Dan kalau dia seorang da'i, baik dalam skala keluarga maupun masyarakat, baik di sekolah ataupun non sekolah, kalau misalnya dia kurang suka dengan mengajarkan orang agar menyembah pada Allah Ta'ala, agar bertauhid, maka dia berarti kurang dalam syarat ini. Ya, maka dia mencintai kalimat ini dan madlul dari kalimat ini, dan otomatis orang yang mencintai kalimat ini dan madlulnya, dia akan mencintai ahlu tauhid, ahlul kalimah, yaitu ahlus sunnah dan kaum muslimin yang mengucapkan kalimatnya. Dan dia akan membenci wa yubghidu ma khalafaha wa yu'adi, akan membenci orang-orang yang menyelisihi kalimat ini. Ya. Jadi kalau misalnya ada di antara kita yang ridho dengan kesyirikan atau merasa biasa aja, udah biasalah kesyirikan, maka dia ada sesuatu yang kurang dari ini. Ya begitu. Baik. Min syurutiha. Ahsanallahu ilaikum. Qala hafizahullah wa min syurutiha wa lawazimiha al-inqiyadu bi huquqiha wa hiya al-a'malul wajibatu ikhlasan lillahi wa talaban li mardhatih. Di antara syaratnya al-inqiyad. Al-inqiyad yaitu tunduk terhadap hak-hak la ilaha illallah. Yaitu apa itu? Al-a'mal al-wajibatu ikhlasan lillahi wa talaban li mardhatih. Jadi konsekuensi dari la ilaha itu amal, ikhwan. Makanya orang yang masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia nggak mau sholat, maka dia tetap dalam kekufurannya. Kecuali kalau dia jahil, belum tahu kalau sholat itu wajib. Tapi ya wajib bagi dia untuk mengetahuinya sebenarnya. Kita ajarkan wajib sholat waktu, wajib belajar sholat. Makanya konsekuensi la ilaha illallah adalah taat dengan hak-hak la ilaha illallah, tunduk padanya, yaitu dengan hak-haknya yang berupa amalan-amalan yang wajib. Dan harus ikhlas dan mencari ridha Allah Ta'ala dengan amalan tersebut. Lanjut, fadhil. Ahsanallahu ilaikum. Qala hafizahullah wa min syurutiha wa lawazimiha al-qabulul munafi li raddi faqad yaquluha man ya'rifuha lakin la yaqbaluha mimman da'ahu ilaiha ta'assuban wa takabburan. Baik, ahsant. Bermasalah suara antum. Ada agak serak. Agak sama lah. Tapi mudah-mudahan seraknya antum sama ana Allah akan jari pahala insyaallah. Di antara syarat la ilaha illallah al-qabul, menerima. Qabul, menerima, yang mana menerima ini lawan dari ar-rad, menolak. Faqad yaquluha man ya'rifuha lakin la yaqbaluha mimman da'ahu ilaiha ta'assuban wa takabbura. Ada orang yang kadang-kadang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengenal makna la ilaha illallah,
tetapi kalbunya itu tidak menerima la ilaha illallah, ya, mungkin karena ta'assub atau takabbur, atau karena ini bukan karena jahil, karena ta'assub, karena takabbur. Anda berikan antum contoh ta'assub yang tanpa disadari banyak orang. Ta'assub dalam penentangan terhadap tauhid, yaitu syirik. Beberapa hari lalu ada ormas. Anda bukan berarti setuju dengan ormas ini ya. Ada di daerah Medan, Anda nggak tahu ormasnya apa. Daerah Medan ada semacam kuda lumping. Waktu itu ada show kuda lumping berapa sebelum Ramadan, atau awal Ramadan atau sebelum Ramadan. Ada show pertunjukan kuda lumping, ya biasalah kuda lumping di lapangan gitu. Tibanya ada ormas yang menggerebek gitu kan. Nah, terus terjadilah pertikaian antara ormas tersebut. Orang-orang ormas tersebut pakai seragam, pakai peci. Kita sebenarnya mensyukuri niat baik ormas ini untuk nahi munkar. Ya alhamdulillah, jazahumullah khairan. Dan Anda berharap semoga Allah ganjari mereka sebaik-baik ganjaran untuk masalah ini ya. Terlepas dari hal lainnya itu urusan mereka. Ya. Dan mereka beralasan kenapa mereka menahan acara ini karena syirik. Ya. Kemudian ada beberapa orang, terutama ibu-ibu perempuan itu teriak-teriak karena marah gitu. Kenapa? Ini kan budaya dan seterusnya. Ya, dan Anda menonton ini di beberapa channel YouTube, channel berita. Kemudian Anda melihat ke komentar-komentar di YouTube tersebut dari ribuan, ratusan komentar. Dan seluruh komentar itu apa? Mendukung, menghujat ormas ini. Ya, menghujat ormas ini. Enggak disebutkan si ormas apa. Anda juga nggak mau tahu ormas apa. Pokoknya ormas kaum muslimin lah. Ya, Anda bukan ormas tersebut, Anda bukan bagian dari ormas, Anda nggak ada ormas-ormasan. Tetapi di sini ibrahnya adalah ikhwan. Anda nggak menyalahkan ormas tersebut. Mungkin memang, dan cara ormas tersebut juga sebenarnya tidak begitu salah sebenarnya. Tidak salah. Mereka hanya melerai, nggak usah deh, nggak salah sebenarnya, ya nggak salah, ya. Sebagaimana mungkin kuda lumping ini belum tentu izin sama pemerintah daerah tersebut, maka nggak apa-apa dong ormas kemudian membubarkan, melerai dan seterusnya, nggak apa-apa dong, gitu kan? Oke, Anda nggak menyalahkan itu. Dan cara yang ditampakkan oleh ormas tersebut pun bukan cara anarkis kemudian mencahin apa, enggak, cuman melerai aja. Mereka di tengah lapangan gitu. Beberapa orang dari ormas tersebut. Nah, komentar netizen itu apa? Semuanya menghujat ormas tersebut. Dan sebenarnya pada awalnya ini imma karena memang sudah merasa anti dengan ormas tertentu ya, karena ketika dengan ormas Islam gitu kan, ya kiblatnya siapa, mereka acuannya siapa, nah seolah-olah semua ormas dia ada disamakan dengan itu. Itu pertama. Kedua, kemudian alasan budaya. Walaupun ormas ini mengatakan ini syirik. Tapi mereka mana ini budaya yang harus dilestarikan. Nah ini persis dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Ya, ta'alu ila wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ya, seperti itu. Mirip sekali. Itu komentar dari mindset banyak dari netizen kita sekarang masih seperti itu. Selama itu budaya, selama itu entertainment, maka bahkan tauhid pun tidak diterima. Walaupun syirik, ambil aja yang penting budaya. Ini namanya ta'assub. Yang tidak disadari banyak orang. Fanatisme budaya. Dan ini sangat buruk. Nah, ya. Jadi kita harus tetap bersabar untuk mendakwahi ini, karena kalau antum mendakwahi masalah anti ta'assub, anti syirik, antum sedang menghadapi jutaan orang. Ya. Kalau antum nggak bersabar, antum nggak mencari ridha Allah, antum mendingan nggak usah dakwah. Iya, karena capekin diri aja gitu. Begitu ya. Itu masyarakat kita masih seperti itu, ikhwan. Jadi bersabar ya. Istamir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa qad dalatin nususu ala hadhihi syuruti wal lawazim kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah wa fi riwayatin sadiqan min qalbihi
وفي حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أخرجه. وفي حديث أبي مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله رواه مسلم إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة كثير من الناس بهذه الشهادة. Ahsan. Berapa nas atau hadis yang berkaitan dengan ini, dengan syarat dan kelaziman la ilaha illallah, sebagaimana kata Nabi SAW, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah, wa fi riwayah sadiqan min qalbihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari qalbunya atau jujur dari qalbunya, maka masuk surga. Baik, tanya diri kita masing-masing. Ketika kita tasyahud awal atau akhir, asyhadu an la ilaha illallah, antum mukhlis atau enggak? Kita tanya. Ikhlas atau enggak antum salatnya? Ya, dan ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di rakaat itu sanubarikan. Benar enggak ini salat atau benar enggak amalan kita pada umumnya lillahi ta'ala? Ya, la ilaha illallah. Jadi harus betul-betul kalimat ini juga tersadur dari qalbu, dari qalbu. Dan dalam hadis Utban bin Malik, bin Malik, fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah haramkan Allah haramkan dari neraka siapa? Orang yang mengucapkan la ilaha, tapi bukan man qala la ilaha illallah doang. Ada taqyid yabtaghi bidzalika wajh Allah. Mencari wajah Allah dengan kalimat tersebut. Bagaimana kalau orang mengucapkan la ilaha illallah demi penglarisan? Ada kan? Apakah diharamkan atasnya neraka? Malah justru bisa masuk neraka jadi dengan kebid'ahan tersebut. Ini mengucapkan la ilaha illallah ini amalan akhirat. Kalau antum tujukan murni duniawi, na'udzubillah, selain bid'ah, ini juga merupakan kesyirikan, yaitu antum beramal yang harusnya untuk akhirat malah justru untuk dunia. Ini jebakan dari syaitan. Dalam hadis Abi Malik dari bapaknya, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur terhadap taghut. Ya. Di sini wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ada dua posibilitas. Imma kufur terhadap zat yang diibadahi selain Allah, imma kufur terhadap zat perbuatan beribadah kepada selain Allah. Paham? Di sini wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ya. Ini imma kufur terhadap, jadi ma yu'badu min dunillah bimakna maf'ul bih, yaitu zat yang disembah, atau kufur terhadap zat perbuatan menyembah selain Allah Ta'ala. Ada dua posibilitas. Kalau misalnya yang disembah itu adalah nabi, malaikat, maka kita tidak bermaksud kufur terhadap yang disembah. Maksudnya kufur di sini, iya, itu makhluk mulia. Ya, yang kita kufuri berarti apa? Zat penyembahan terhadap Nabi Isa misalnya. Antum kufur enggak kepada Nabi Isa alaihissalam? Enggak. Berarti ketika antum mengatakan saya kufur terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani, yaitu kufur terhadap perbuatan kufur mereka. Ya. Tapi kalau misalnya yang disembah oleh mereka adalah murni zat taghut, Fir'aun misalnya, atau Saibaba, masih hidup nggak tuh setan itu? Ya, udah mati. Alhamdulillah. Kalau mati alhamdulillah ya. Kalau belum mati cepat-cepat aja. Nah, patung Buddha misalnya, ya, antum kufur nggak terhadap perbuatan penyembahan patung Buddha? Jelas. Antum kufur nggak terhadap Budanya, patungnya? Begitu. Baik ma'budnya maupun ibadahnya antum kufur terhadap keduanya. Jadi itu seperti itu, ikhwan. Ya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap penyembahan selain Allah dan apa yang disembah selain Allah Ta'ala berupa
makhluk-makhluk yang hina, maka haram malahu wa damah, diharamkan hartanya dan darahnya. Artinya dia muslim. Dia muslim. Ya. Wa hisabuhu 'ala Allah. Nanti hisabnya, urusannya nanti pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keislamannya dengan kemaksiatan orang Islam ini udah urusan dia sama Allah taala. Ya, enggak usah antum pikirin. Ila ghairi dzalika min al-ahadits ad-dalati 'ala jahalati katsir minan nas bi hadhihi asy-syahadah. Ya, manusia banyak yang masih bodoh tentang kalimat yang setiap hari diulang-ulang ini. Karena apa? Karena memang ada kesalahan di pengajaran dan metode pengajaran di awalnya. Ya. Prioritasnya itu bukan betul-betul mendalami akidah yang benar. Taib. Fadal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah wa ta'ti hadhihi risalatul mawsumatu bi fusulin fi bayani syirkil akbar li bayani nawaqidhi hadhihi al-kalimatil 'azimah la ilaha illallah. Razaqanallahu al-ikhlasa fi a'malina wa ja'alana minal mu'minina haqqan wa sallamana min syururid dunya wal akhirah innahu ala kulli syai'in qadir. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Istamir. Fasal. I'lam Abdullahi anna syirka billahi a'dhamu dzunubi li'anna Allah akhbara annahu la. Sebentar, udah dapat belum fasalnya? Halaman. Tar. Kelas. Wajadta. Halaman 11 kelas. Wajad tahu, wajad tempe, nasi tahu, nasi tempe, nasi tahu. Khalas, fasal, fadal. I'lam Abdullahi anna syirka billahi a'dhamu dzunubi li'anna Allah akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatubu minhu. Liman lam yatubu. Kaif? Liman lam yatub minhu. Ya, tabayatubu lisa mahdhuf. Huruf illahnya bukan dia. Liman lam yatub. Tabayatubu. Yatub. Huruf illah mahdhuf majzum juga. Assalamualaikum. Li'anna Allah akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi." Wal jannatu haramun ala sahibi. Qala ta'ala innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi al-jannah. Wa dzalika li anna syirka billahi akbahul qabihi wa adlamu dzulmi. Li'annahu tanaqqusun li rabbil alamin wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi wa 'adli ghairihi bihi kama qala ta'ala thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa syirku billahi munakidu lil maqsudi bil khalqi wal amri munafin lahu min kulli wajhin wa dhalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin wal istikbari an ta'atihi wa dhalli lahu wal inqiyadu walinqiyadu li awamirihi alladhi la salaha lil alami illa bidzalika famata khala minhu kharaba wa qamatil qiyamatu kama fi sahih Muslim min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allahu. Ahsant. Fasal. I'lam Abdullah anna syirka billahi a'zamu dzunub. Ketahuilah wahai hamba Allah bahwasanya syirik billah itu sebesar-besar dosa. Kenapa? Karena ada ayatnya berkaitan dengan itu, li'anna Allah akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub min. Karena Allah Ta'ala mengkhabarkan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang tidak bertaubat darinya. Jadi butuh taubat dulu. Ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih." Nah, itu. Kemudian di ayat lain kata Rabb kita Azza wa Jal, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Orang yang berbuat syirik maka Allah Ta'ala akan mengharamkan atasnya syurga. Jadi jannah haram ala sahibi. Surga itu haram ala sahibi syirk. Na'udzubillah min dzalik. Wa dzalika li anna asy-syirka billahi aqbahul qabihi
wa azlamu zulm. Karena syirik billah ini seburuk-buruk keburukan dan sezalim-zalim kezaliman. Li'annahu tanaqqusun li rabbil alamin. Karena syirik itu adalah merendahkan kadar Rabbil alamin. Wa sarfu khalisi haqqihi li ghairihi, dan menyimpangkan murni haknya Allah Ta'ala malah diselewengkan ke selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa adala ghairahu bih. Kama qala Ta'ala, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ya, kata Allah di surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allah sudah ciptakan langit dan bumi buat mereka. Allah ciptakan kegelapan dan juga nur, cahaya buat manusia. Tapi kemudian orang-orang kafir malah justru menyimpangkan hak Allah Ta'ala yang sudah memberikan mereka segala kenikmatan itu. Langit itu nikmat buat kita, bumi nikmat buat kita. Tanpa langit tidak ada hujan. Kemudian zulumat juga kenikmatan loh. Coba kalau misalnya 10 siang terus, siang terus, kerja terus, siang terus, nggak ada pak, nggak ada dingin-dinginnya. Jadi zulumat ini pun nikmat sebenarnya, nur nikmat. Ya, ada tukang tak? Hah? Gede ini, suara gede nih. Alhamdulillah ditutup. Taib. Wasyirku billahi munaqidun lil maqsud bil khalqi wal amri munafin lahu min kulli wajh. Syirik kepada Allah ini menafikan maksud dari penciptaan dan perintah, dan syirik kepada Allah ini menafikan maksud tersebut dari segala sisi. Wa dzalika ghayatul mu'anadati li rabbil alamin. Syirik itu adalah puncaknya pembangkangan terhadap Allah. Wal istikbari an ta'atih wa dzulillah, dan merupakan puncak kesombongan daripada ketaatan dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadi li awamirihi, dan kesombongan terhadap tunduk pada perintah-perintah Allah, alladzi la salaha lil alami illa bidzalik. Yang mana alladzi di sini kembali ke asyirik. Yang mana afwan salah. Alladzi di sini kembali ke al-inqiyad. Atau kembali ke tauhid bisa. Tidak ada kebaikan untuk alam kecuali dengannya, sah? Alladzi di sini kembali kemana? Tauhid. Alladzi la salaha lil alami illa bitauhid, gitu? Sahih? Sahih ya Dika? Kaifa ra'yuka? Ma ra'yuka ya Dika? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau anunya gitu aja terus ya. Bisa jadi. Iya, la salaha lil alam. Taib. Famata khala minhu kharaba. Maka kapanpun khala minhu terluput darinya tauhid, maka akan kharaba. Kharaba itu seperti rumah yang hancur, bobrok lah. Maka antum akan mendapatkan orang yang tidak bertauhid, maka dia orang yang bobrok. Tidak ada orang yang soleh tanpa tauhid, ya kawan. Tidak ada orang yang soleh tanpa tauhid. Antum melihat orang yang kelihatan soleh, kelihatan alim, tapi dia nggak bertauhid, atau dia mungkin muslim, cuman dia berbuat syirik. Tapi pakai pakaiannya masya Allah. Akan ada momentumnya antum melihat orang ini tidak benar. Wa qamatil qiyamah, ya terwujudlah kiamah padanya. Atau ketika dunia ini tidak ada yang bertauhid, maksudnya wa khala famata khala minhu minal alami kharaba. Mata khala at-tauhidu minal alami kharabal alamu, gitu, paham? Jadi ketika alam ini tidak ada yang bertauhid, hancurlah dan terjadilah kiamat. Dan dikiaskan dengannya seseorang juga begitu, ya kawan. Orang kalau misalnya nggak ada tauhidnya, itu udah bobrok itu orang, dan udah menjadi kiamat buat dia, kelas musibah buat dia.
Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Enggak bakal terwujud hari kiamat sampai tidak ada satupun di bumi ini ucapan Allah Allah. Taib, istamir hatta al-akhir. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah, fattaqillaha 'abdallah wa akhlis 'amalaka lillah wabta'id 'anil syirk wa'budillah mukhlishan lahud-din hanifa kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Fal kufru wa syirku billahi a'zamu dhunubi wa azlamu dhulmi wa huwa akbarul kabair 'ala al-itlaq fala kabirata fawqa al-kufri wa huwa awwalu ma dzukira fil Qur'anil 'azim minal ma'asi fayanbaghi lil mu'min al-i'tina'a bi ma'rifati dzalik فينبغي للمؤمن الاعتناء بمعرفة ذلك لئلا يقع في شيء من الشرك وهو لا يشعر وليتبين له الإسلام والكفر ليكون على بصيرة في دين الله قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Astagfirullahaladzim. Fattaqillaha abdallah. Maka bertakwalah kepada Allah Ta'ala, wahai hamba Allah, wa akhlis amalaka lillah. Ini kalimat ikhlas ini gampang di lisan tapi prakteknya enggak ringan ini. Ini misalnya, Taib. Coba. Siapa? Anda enggak merasa. Oh, buka puasa, taruh situ aja. Taruh di meja. Jadi ikhlasul amal lillah ini kalimat gampang, ya kan? Kalau kalimatnya gampang, prakteknya susah, ya kan? Ya. Bahkan kita ini kan kita menyerukan supaya ikhlas, tauhid dan seterusnya. Kita sendiri beramal ini sendiri nih ikhlas nggak itu loh, ya. Panas nggak ketika yang datang cuma berapa gitu? Iya. Kalau misalnya terjadi itu panas itu redam dengan tauhid bahwa saya ini nih amanillah taala. Ya. Anda sendiri nggak tahu yang nonton berapa? Pernah nggak antum ketika melihat Facebook ada ustadz yang menjadi friend antum gitu kan? Lagi live. Kemudian antum lihat, nah, dan live-nya ustadz itu di depan mukanya, paham nggak? Tahu kan? Sehingga kan, dan antum lihat, wah, antum langsung khawatir nama antum muncul di live-nya dia, paham nggak maksudnya? Misalnya Hasan Al-Jaizi is watching you, gitu, dan itu yang anda hindari, kawan. Anda sebenarnya ketika ngaji ini nggak mau tahu berapa yang hadir, berapa yang nonton nggak nonton, alhamdulillah lah pokoknya, ya. Dan anda percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan Allah ikhlaskan anda juga antum dan juga pemirsa kalau misalnya nonton. Karena kalau kita live kayak gini, kemudian anda menjelaskan ke antum, akan fokus juga ke apa? Ke layar, maksudnya fokus udah berapa nih yang nonton. Dan juga orang yang nonton juga sebenarnya nggak enak kalau misalnya anda tahu dia nonton, paham nggak? Nggak enak. Makanya udah yang mau nonton, nggak nonton. Anda nggak tahu siapa yang nonton kelas. Ya, itu godaannya banyak nih kan. Dan itu pun sekarang udah bebas, Anda nggak tahu siapa yang nonton pun Anda juga tetap ada kesulitan dalam masalah ini. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri dan lainnya, ya, ikhlas itu aziz. Apa ikhlas? Ikhlas itu langka, susah. Ya. Bahkan ikhlas dalam masalah yang beliau menyebutkan, Sufyan Ats-Tsauri menyebutkan at-tabaki asyrah. Ya. Tabaki fil qiraah, yaitu membaca Al-Quran dengan menangis. Tabaki itu pura-pura nangis, bukan negatif, pura-pura nangis, yaitu melirihkan suara ketika baca itu. Ada 10 mulia, ada 10. 1 lillahi ta'ala, 9-nya li ghairihi.
Satu isakan tangis untuk Allah Ta'ala, 9-nya untuk selain Allah. Maksudnya 9-nya syirik. Itu kalau antum nangisnya di hadapan orang. Adapun kalau antum sendiri baca Quran nangis ria, sama siapa? Sama jin korin. Di depan orang. Ya. Makanya antum kalau ngelihat para ulama jarang mereka nangis di kajian. Ya. Iya. Jarang nggak? Jarang. Iya pernah. Itu kok pernah pun kau udah kepaksa nangis itu. Mungkin karena nggak tahan. Tapi antum melihat ulama jarang. Antum lihat Syekh Shalih Fauzan, pernah nggak antum lihat beliau tuh lagi kajian nangis gitu? Jarang. Ya. Jadi tabaki yaitu menangiskan diri gitu loh. 10. Satunya hanya untuk Allah, sisanya 9 untuk selain Allah. Ini tentu ini cuman kalimat, maksudnya hanya sebagai takbir yang artinya kebanyakannya tabaki di depan orang-orang rata-rata ria. Ya. Ya begitu ikhwan. Berat. Orang yang punya ilmu saja, yang ngerti dalil-dalil tentang ikhlas dan syirik aja belum tentu selamat dari masalah syirik ini. Jadi harus sering dinasihati. Ya, menurut antum, ana yang membahas fusul fi bayani syirik akbar. Sebenarnya ana sudah paham belum syirik akbar? Udah paham. Taib. Udah berapa kali anda membahas syirik akbar di kajian-kajian kita ya tentang tauhid dan seterusnya? Berkali-kali, berulang-ulang. Tapi memang kelaziman dari seorang muwahhid itu harus berulang-ulang dalam membahas ini agar diingatkan, dia ingat terus. Karena syaitan itu selalu setiap hari, setiap amalan bahkan. Setiap amalan menggerogoti keikhlasan kita, kalaupun kita ikhlas. Wabta'id 'anil syirk, menjauhilah dari kesyirikan. Wa'budillaha mukhlishan lahu dina hanifa. Ya, sembahlah Allah Ta'ala dengan keikhlasan, mengikhlaskan, memurnikan, yaitu ad-din, amalan. Ad-din di sini maknanya amalan. Ya, dengan hanif, lurus. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Fal kufru wasyirku billah a'zamu dzunubi wa adlamu dzulum. Wa huwa akbarul kaba'iri 'ala al-itlaq, fala kabirata fawqa al-kufri. Enggak ada dosa besar di atas kekufuran. Itu udah paling puncaknya, syirik akbar dan kufur. Wa huwa awwalu ma dzukira fil Qur'anil 'azim min al-ma'asi. Ini yang paling pertama disebutkan dalam Al-Qur'an Al-Azim dari kemaksiatan. Yang paling pertama yang disebutkan dalam Al-Qur'an dari kemaksiatan itu apa, ikhwan? Kufur. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Begitu. Dan perintah paling pertama dalam urutan mushaf, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ibadah tauhid gitu. Ya. Fayanbaghi lil mu'min al-i'tina'u bima'rifati dzalik. Maka selayaknya mukmin, orang beriman, memperhatikan untuk mengetahui hal ini. Li'alla yaqa'a fi syai'in min asy-syirk wa huwa la yash'ur. Agar tidak terjadi kesyirikan pada dirinya dan dia tidak mengetahui, tidak merasa gitu. Karena jahil. Wal yatabayyana lahul islamu wal kufru. Agar jelas buat dia Islam dan kufur jelas buat dia. Liyakuna 'ala basiratin fi dinillah. Dan agar dia memiliki basirah, yaitu mata pandang ilmu dalam agama Allah. Ya, sampai Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Juga kata Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah, wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa may yartadid, sebentar, surat Al-Baqarah sah ya, wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun, di ayat tentang Syahrul Haram.
Baik, untuk kajian fusul kita sampai situ, insyaallah kita lanjut ke tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ya.